Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi prinsip inklusi dan eksklusi. Seperti biasa, pada video-video sebelumnya, saat saya memberikan materi, saya awali dengan pendahuluan dengan pemberian suatu contoh kasus yang arahnya untuk nanti mendapatkan teori tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Kemudian nanti saya akan melanjutkan tentang beberapa hal yang masih berhubungan dengan inklusi dan eksklusi. Kemudian yang terakhir saya akan memberikan aplikasi prinsip dari inklusi dan eksklusi. Kemudian ada juga pembahasan latihan soal yang sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama pada bagian pendahuluan di sini, yang perlu kita pahami saat kita belajar inklusi eksklusi itu merupakan teknik perhitungan atau enumerasi yang masih berkaitan dengan masalah himpunan. Jadi kalau kita sudah belajar tentang teori himpunan atau mungkin mata kuliah matematika dasar yang kita belajar bab himpunan, di situ kita mengenal ada istilah kekardinalan. Inilah nanti poin penting yang akan kita gunakan di prinsip inklusi dan eksklusi. Oke, untuk mengingat, merefresh ingatan kita tentang kekardinalan itu merupakan jumlah anggota himpunan. Jadi, untuk kekardinalan sendiri ada beberapa referensi yang menyebutkan simbol dari kekardinalan. Mulai yang pertama di sini yang saya berikan, misal saya punya himpunan P, kekardinalan dari P ini biasa disimbolkan dengan seperti nilai mutlak, tapi kita tidak boleh membaca ini sebagai nilai mutlak P. Tapi ini merupakan kekardinalan dari P. Jadi dia diapit oleh garis. Kemudian ada juga yang menyebutkan sebagai NP. Di beberapa referensi ada yang memakai N itu sebagai huruf kapital, ada juga yang memakai N huruf kecil. Tapi ini bacanya tetap jumlah anggota himpunan dari P. Dari pendahuluan di sini saya memberikan suatu contoh kasus. Jadi di sini misalkan pada semester genap 2019-2020 di antara 80 mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya, 30 orang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Sedangkan 29 orang mengambil mata kuliah kalkulus diferensial. Jadwal kedua mata kuliah tersebut pada hari yang sama, yaitu setiap hari Kamis, di mana untuk kalkulus diferensial ada di Kamis pagi, sedangkan untuk matematika diskrit ada di Kamis siang. Pada Kamis minggu depan, 25 orang yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut didelegasikan untuk mengikuti kegiatan kuliah tamu fakultas. Berapa mahasiswa prodi pendidikan matematika yang mengambil kedua mata kuliah tersebut pada semester genap 2019-2020 ini? Jadi penyelesaiannya seperti biasa, kita identifikasi dulu yang kita ketahui apa. Di sini semestanya atau jumlah seluruh mahasiswa prodi pendidikan matematika UM Surabaya adalah 80. Jadi di sini saya misalkan semesta itu S, maka kekardinalan dari S itu sama dengan 80. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit saya misalkan sebagai M, sehingga kekardinalan dari M sama dengan 30. Dan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus diferensial saya simbolkan dengan K, sehingga di sini kekardinalan dari K sama dengan 29. Adapun delegasi atau mahasiswa yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut itu sama dengan 25. Ya, berarti kan yang M union K yang bukan kan begitu. Berarti komplement dari M union K sama dengan 25. Yang ditanyakan adalah jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Oke, dari sini kita tahu bahwa jumlah seluruh mahasiswa itu sama dengan S. Kekardinalan dari S. Kekardinalan dari S itu berarti isinya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit digabung dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus diferensial di sini. Kemudian saya jumlahkan dengan mahasiswa yang tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut jumlahnya. Maka di sini untuk yang mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit digabung dengan kalkulus diferensial itu sama dengan mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah matematika diskrit saja. Artinya adalah kekardinalan dari M kita kurangi dengan M irisan K, kekardinalannya. Jadi di sini ini adalah yang hanya mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ini yang dalam satu tanda kurung ini. Sedangkan
ditambah dengan jumlah mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah kalkulus diferensial. Berarti sama saja, yang kekardinalan dari K kita kurangi dengan yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Kemudian baru kita jumlahkan dengan yang mengambil kedua mata kuliah. Ini ketiga ini kalau kita jumlahkan adalah sama dengan M union K. Kemudian ini kita tambahkan dengan yang terakhir tadi, M union K komplement. Nah, dari sini ini bisa kita sederhanakan, yaitu kita jadikan berarti kekardinalan M ditambah kekardinalan K dikurangi kekardinalan M irisan K ditambah kekardinalan M union K komplement. Sehingga saya peroleh di sini untuk S adalah 80, yang M tadi kan 30, yang K 29, yang M irisan K inilah yang kita cari. Kira-kira ada berapa mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Kemudian yang M union K komplement atau yang delegasinya adalah 25. Sehingga di sini kita dapatkan 80 sama dengan 30 plus 29 ditambah 25, 84 dikurangi dengan yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi yang hanya mengambil mata kuliah tadi, mengambil mata kuliah tadi kita jumlahkan dengan tadi ya, kita jumlahkan ini yang hanya tadi, kemudian kita jumlahkan lagi dengan irisannya, seperti itu. Jadi, untuk bisa mendapatkan yang mengambil kedua mata kuliah tersebut itu sama dengan 84, kita kurangi dengan 80, yaitu ada 4. Ternyata ada 4 mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit sekaligus kalkulus diferensial pada semester genap 2019-2020 ini. Dari kasus ini, berikutnya saya membahas teorinya. Berdasarkan kasus yang kita bahas tadi, dapat diperoleh prinsip inklusi eksklusi seperti berikut ini. Jadi yang namanya prinsip inklusi eksklusi adalah di sini kekardinalan P union K, Q sama dengan kekardinalan P ditambah kekardinalan Q dikurangi kekardinalan P irisan Q, kan seperti itu. Jadi di sini kita tahu bahwa kalau kita ingin mendapatkan yang gabungan antara dua buah himpunan itu sama dengan kita menjumlahkan kekardinalan dari masing-masing himpunan dikurangi dengan yang irisan dari kedua himpunan tersebut. Ini adalah prinsip inklusi eksklusi. Oke, selain persamaan tersebut masih ada persamaan-persamaan berikut yang mempunyai nilai benar, yaitu yang pertama untuk kekardinalan P gabungan Q itu kurang dari sama dengan kekardinalan P ditambah kekardinalan Q. Mengapa kurang dari? Karena di sini bisa jadi kekardinalan P ini masih memuat P irisan Q. Ini juga masih memuat P irisan Q, sehingga apa? Sehingga kalau dia punya double P irisan Q, artinya dan dia lebih besar dari P gabungan Q. Beda lagi kalau misalkan di sini tidak ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya jelas dia sama dengan seperti itu. Dan masih banyak lagi persamaan-persamaan di sini yang bisa kalian pelajari. Yang jelas yang perlu kita pahami bahwa untuk prinsip inklusi eksklusi ini tidak terbatas hanya pada dua buah himpunan saja. Memang contoh yang saya berikan hanya dua buah himpunan, adalah himpunan AM dan juga himpunan K. Tapi di sini saya berikan juga untuk 3 himpunan, P union Q union R. Ternyata di sini kalau untuk bisa mendapatkan kekardinalan dari ketiga himpunan ini, gabungan dari ketiga himpunan itu sama dengan kekardinalan masing-masing himpunan. Kita kurangi dengan kekardinalan pasangan dua himpunan ini, kemudian kita jumlahkan dengan kekardinalan irisan 3 himpunan. Apakah berhenti sampai 3 himpunan saja? Tentu saja tidak. Ini masih bisa kita perluas lagi bahkan sampai R himpunan, kan seperti itu. Ya, yang jelas di sini untuk bentuknya di sini adalah sama. Kalau kita pengen mendapatkan kekardinalan dari gabungan seluruh himpunan itu sama dengan jumlahan dari kekardinalan masing-masing himpunan kita kurangi dengan jumlahan dari irisan pasangan dua himpunan, kita tambahkan dengan jumlahan dari irisan dari 3 buah himpunan, pasangan 3 buah himpunan, dan seterusnya. Yang jelas ini untuk simbolnya itu plus min. Jadi di sini mulai dari plus, min, kemudian plus lagi, min lagi. Atau bentuk umumnya seperti ini, minus 1
pangkat R-1, seperti itu. Nah, dari situ kita masuk ke aplikasi. Aplikasi dari prinsip inklusi eksklusi itu diantaranya yang pertama menyelesaikan masalah berkaitan dengan himpunan. Nah, untuk kasus yang sudah saya berikan di awal tadi itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi prinsip inklusi eksklusi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Seperti itu. Nah, ada lagi aplikasi lain yang perlu kita pahami, yaitu ternyata prinsip inklusi eksklusi ini bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah solusi bulat dari suatu persamaan linier, seperti itu. Kalau pada video sebelum ini saya sudah menjelaskan beberapa aplikasi dari fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah perhitungan. Ada masalah fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah kombinasi, kemudian untuk permutasi, dan yang pada video paling terakhir kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana fungsi pembangkit dapat menentukan solusi bulat, banyak solusi bulat dari suatu persamaan linear. Nah, ternyata prinsip inklusi eksklusi ini juga bisa kita gunakan. Sebenarnya masih ada kaitannya ya, nanti bisa kalian simak di video ini bahwa ternyata masih ada kaitannya apa yang kita gunakan di prinsip inklusi eksklusi ini dengan fungsi pembangkit yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, di sini saya memberikan contoh penerapan prinsip inklusi eksklusi dalam menentukan jumlah solusi bulat dari suatu persamaan linier, yaitu diberikan persamaan linier. Di sini saya punya 3 variabel yang saya gunakan, X1, X2, dan X3, di mana X1 plus X2 plus X3 itu sama dengan 16, dengan syaratnya di situ adalah XI itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 7. Untuk setiap I-nya elemen 1, 2, 3 karena variabelnya tadi ada 3. Nah, di sini pertanyaannya tentukan jumlah solusi bulat untuk persamaan linear tersebut. Kalau ini sudah saya berikan sebagai latihan pada beberapa minggu yang lalu, dan ini akan saya bahas penyelesaiannya bagaimana. Seperti biasa, kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah persamaan linear tersebut adalah X1 plus X2 plus X3 sama dengan 16. Kemudian yang diketahui kedua adalah syaratnya. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah XI lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 7. Untuk setiap I-nya adalah elemen 1, 2, 3. Yang ditanyakan adalah jumlah solusi bulat persamaan tersebut dengan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, di sini jawabannya, misalkan saya punya di sini NS, yaitu banyak solusi bulat X1, X2, X3 sama dengan 16 dengan XI lebih besar sama dengan 0 untuk I 1, 2, 3. Jadi arahnya untuk menyelesaikan dengan prinsip inklusi eksklusi ini, kita cari semestanya dulu. Semestanya apa? Berarti kan keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti yang memenuhi persamaan ini dengan syaratnya adalah lebih besar dari 0, begitu saja. Karena kalau lebih besar dari 0, syarat ini ada di dalam syarat lebih besar sama dengan 0, kan seperti itu. Jadi nanti tinggal semesta tadi kita kurangi dengan yang bukan ini. Yang bukan ini kan berarti yang XI-nya kalau semestanya XI lebih besar sama dengan 0, kalau yang bukan syarat ini berarti kan yang XI-nya lebih besar sama dengan 8. Itu akan jauh lebih mudah kalau kita mencari solusinya dengan cara itu. Nah, sekarang kita mencari semestanya. Semestanya akan kita tentukan syaratnya adalah XI lebih besar sama dengan 0, kan seperti itu. Untuk I 1, 2, 3. Maka di sini kita dapatkan dia adalah banyak solusinya adalah dengan kombinasi N plus K-1 N, kan seperti itu. Jadi kita dapatkan N-nya itu 16, K-nya itu 3, kemudian min 1. 16 plus 3 min 1, 18, kemudian kombinasi dengan 16. Jadi kita dapatkan 153 lah. Kira-kira dari mana ini? Kalau memang kita sudah bisa memahami fungsi pembangkit dengan baik, tentu kita tahu bahwa ini adalah konstanta dari koefisien dari X pangkat 16. Dari mana supaya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada video yang lalu, saya akan kembali membahas kira-kira dari mana, nanti bisa diikuti. Nah, ingat fungsi pembangkit dari syarat XI lebih besar sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3 atau I elemen himpunan 1, 2, 3, itu kan berarti dia syaratnya mulai dari 0 kan, berarti mulai dari fungsi pembangkitnya mulai dari 1 plus X kuadrat dan seterusnya pangkat 3. Berarti kita dapatkan 1 per 1 min X pangkat 3, kan seperti itu. Ini adalah bentuk fungsi pembangkitnya. Kemudian kita kembalikan ke deret Maclaurin, yaitu bentuk ini itu sama dengan
jumlahan dari X sama dengan 0 sampai tak hingga N plus 3 min 1 N. Mungkin agak berbeda di sini dengan yang saya berikan pada video sebelumnya. Kalau pada video sebelumnya saya menuliskannya kan K plus N min 1. Sebenarnya sama saja. Kalau ini saya balik antara N dan K-nya saja. Ini jadi N plus K min 1. Jadi jangan sampai bingung. Bedanya hanya saya ini, kalau biasanya saya menuliskan K plus N min 1, ini saya menuliskannya N plus K min 1, kan begitu. Jadi X pangkat N, seperti ini. Sehingga banyak solusinya berarti ya koefisiennya dari X pangkat N itu, yaitu N plus 3 min 1 kombinasi N, kan begitu. Nah, untuk kasus sama dengan 16, berarti kan kita memakai N-nya sama dengan 18, kan seperti itu kan. Berarti kalau kita pakai N yang sama dengan 16, berarti 16 plus 3 min 1, 16, kan seperti itu. Maaf ya, bukan 18, 16. 16 plus 3, 19, 19 min 1, 18. Kemudian ini kombinasi dengan 16. Seperti itu. Oke, dari situ berarti kita dapatkan solusinya adalah 153 tadi. Nah, sekarang karena di situ kan kita kurangi dengan yang bukan syarat yang diberikan. Berarti kan yang XI-nya lebih besar sama dengan 8. Maka di sini kita punya permisalan baru, yaitu sifat S1, S2, dan S3. Sifat S1 adalah sifat X1-nya lebih besar sama dengan 8. S2 yaitu sifat X2-nya lebih besar sama dengan 8, atau ini syarat ya, syarat X1-nya lebih besar sama dengan 8, syarat X2-nya lebih besar sama dengan 8, S3-nya syarat X3 lebih besar sama dengan 8. Sehingga NS1-nya banyak anggota S dengan sifat S1. Apa? Banyak solusi bulat X1 plus X2 plus X3 sama dengan 16 dengan X1-nya lebih besar sama dengan 8. Makanya di sini N-8 plus K min 1 kombinasi N-8. Jadi 16 min 8 plus 3 min 1, 16 min 8. Jadi 10 kombinasi 8, 45. Lah, mungkin ini bisa mengikuti, ini berarti dikurangi 8 dan begitu saja. Seperti itu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Nah, supaya lebih bisa memahami, sebenarnya ini sama dengan yang tadi. Kita menggunakan fungsi pembangkit untuk bisa mendapatkan bentuk ini. Nah, seperti itu. Jadi supaya mengingatkan saja, tapi kalau nanti kalian sudah bisa memahami, tidak perlu membuktikan dengan menggunakan fungsi pembangkit, tidak masalah. Jadi yang jelas ini merupakan koefisien, kan begitu, koefisien dari X pangkat 16 pada kasus ini. Nah, untuk membuktikan saja, saya jelaskan mengapa ini bisa menjadi bentuk ini. Kalau nanti misalkan mau menyelesaikan langsung tanpa fungsi pembangkit, tidak masalah, asalkan kalian sudah paham dari mana. Dan saya lihat memang beberapa sudah bisa mengerjakan dan hasilnya pun sudah cukup memuaskan, sudah banyak yang mendapatkan nilai sempurna. Oke, langsung saja cara membuktikannya. Fungsi pembangkit dengan syarat X1 lebih besar sama dengan 8 dan X2, berarti kan kalau X1-nya lebih besar sama dengan 8, bagaimana dengan X2 dan X3-nya? Berarti X2 dan X3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk syarat ini kita harus cek ya, apakah syarat ini masih bisa dipenuhi dengan persamaan ini. Kalau misalkan di sini X1-nya 8, oke lah, masih bisa ya. X1-nya lebih besar sama dengan 8, berarti masih bisa. Karena apa? X2 dan X3-nya 8, X2-nya 8 masih bisa. Berarti X3-nya harus 0, kan seperti itu. Dan jangan sampai saat kita membuat syarat itu sendiri tidak bisa dipenuhi pada persamaan ini. Kalau tidak bisa dipenuhi, ya artinya dia tidak ada penyelesaian atau solusinya adalah sama dengan 0, tidak ada, banyak solusinya sama dengan 0, kan seperti itu. Oke, di sini berarti X1-nya lebih besar sama dengan 8, syarat ini berarti kita mulai dari X pangkat 8. X pangkat 8 plus X pangkat 9 dan seterusnya. Untuk X2, X3 lebih besar sama dengan 0, berarti kita mulai dari 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Ini pangkat 2 karena kan X2 dan X3 syaratnya. Nah, dari sini X pangkat 8 ini kita keluarkan supaya bentuk ini bisa menjadi sama dengan bentuk yang X2 dan X3, syarat X2 dan X3. Sehingga di sini bisa kita kalikan menjadi pangkat 3, sedangkan X pangkat 8-nya tetap. X pangkat 8-nya tetap di sini. Untuk yang bagian belakang ini mengikuti seperti pada pembuktian yang semesta tadi, yaitu 1 per 1 min X pangkat 3. Nah, ini masih sama, yang bedanya hanya setelah X pangkat 8 ini kan
bisa kita jadikan satu dengan X pangkat 6 yaitu X pangkat N, yaitu X pangkat N plus 8 kan seperti itu. Makanya di sini kita punya bentuk masih sama ya, tetapi di sini kan kita nanti arahnya X pangkat N supaya lebih mudah. Makanya karena kalau ini kita jadikan X pangkat N, ini harus kita kurangi 8. Kalau ini kita kurangi 8, berarti untuk X-nya ini kita mulai dari 8. X-nya kita mulai dari 8, berarti N-nya min 8, ini juga N min 8. Ya, dari sinilah kita bisa mendapatkan mengapa kok bentuk ini N min 8 tadi kita pakainya. Nah, N min 8, N min 8. Ternyata dari sini kan seperti itu. Ini bisa kalian pelajari dari mana. Oke. Jadi banyak solusinya adalah AN sama dengan N min 8 plus 3 min 1 kombinasi N min 8 kan gitu. Nah untuk S2 itu mengikuti sama dengan S1, S3 pun sama. Mungkin berbeda saat kita membuktikan saja. Tapi ingat sekali lagi kalau kalian sudah paham nanti saat menyelesaikan dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi tanpa melakukan pembuktian fungsi pembangkit pun tidak masalah. Jadi kalau untuk S2 ya berarti ini X2 lebih besar 8, X1 dan X3-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk S3, X3-nya yang S3-nya X3 ya berarti X3-nya lebih besar sama dengan 8 dan X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0 kan seperti itu. Oke. Jadi ini dihasilkan 45, 45. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan sifatnya itu berlaku 2. Jadi banyak anggota S dengan sifat S1 dan S2, maka banyak solusinya kalau S1 dan S2 berarti X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 8. Artinya di sini kita dapatkan dia kombinasi N-16 plus K-1 N-16. Nah ini ternyata sama dengan 1. Ini juga harus kita cek dulu kalau kita membuat persamaan sebelum kita menghitung seperti ini ya. Kalau untuk X1 dan X2 nya 8 masih bisa. Tadi misalkan X1 nya 8, X2 nya 8 kan minimal kan ini 8. Maka X3 nya masih bisa 0. Karena apa? 8 plus 8 kan 16. Jadi ini masih bisa dicari. Itu kebetulan hanya sama dengan 1. Dan ini pun bisa kita buktikan sama dengan 1 kan seperti itu. Nah, untuk pembuktian dengan menggunakan fungsi pembangkit, bentuk ini itu sama dengan yang tadi. Jadi X1, X2-nya bedanya kalau tadi yang bentuk X pangkat 8 plus X pangkat 9 dan seterusnya hanya pangkat 1, sekarang ini yang pangkat 2, sedangkan yang belakang ini yang pangkat 1. Jadi di sini X pangkat 8 kita keluarkan, nah karena X pangkat 8 dipangkatkan dengan 2 berarti kan X pangkat 16, seperti itu. Jadi ini masih tetap sama, X pangkat 16, caranya sama mengikuti dengan yang tadi, berarti ini X pangkat N plus 16, kemudian karena kita ingin arahnya itu X pangkat N saja, berarti kan ini harus kita kurangi 16, karena X-nya kita mulai dari 16, kan seperti itu. Jadi N-nya min 16, N min 16 juga, jadi kita dapatkannya sama. Nah, untuk S1, S3 sama saja, makanya di sini hasilnya juga 1, untuk S2 dan S3 juga sama. Hasilnya sama dengan 1. Nah, masuk ke yang terakhir, yaitu saat ketiga syarat itu sama, S1, S2, ketiga syarat itu berlaku S1, S2, dan S3. Artinya X1, X2, X3-nya itu lebih besar sama dengan 8. Kira-kira ada enggak yang memenuhi? Untuk saat X1-nya 8, X2-nya 8, X3-nya 8, kan minimalnya 8 semua ini. 8 tambah 8 tambah 8, 24. Kan tidak sama dengan 16. Makanya tidak akan ditemukan X1, X2, X3 yang memenuhi X1 plus X2 plus X3 sama dengan 16 dengan syaratnya X1-nya harus lebih besar sama dengan 8, X2-nya juga harus lebih besar sama dengan 8, X3-nya juga harus lebih besar sama dengan 8. Makanya di sini untuk N-nya sama dengan 0 tanpa harus kita hitung, seperti itu. Oke, dari situ ini sebenarnya masih banyak mahasiswa yang salah jadi di bagian ini. Makanya ini kenapa 0. Oke, dari sini kita kan mencari banyak solusi dari yang punya syarat XI lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 7 yang memenuhi X1 plus X2 plus X3 sama dengan 16. I-nya sama dengan 1, 2, 3 kan seperti itu. Berarti kan dari sini kan kita mencari yang bukan kan dari NS tadi. Karena kan semestanya tadi kan kita punya lebih besar sama dengan 0 kan seperti itu. Makanya di sini untuk mencari yang bukan itu berarti yang semestanya tadi kita kurangi dengan yang NS1 plus NS2 plus NS3, kemudian
kita tambahkan dengan yang pasangan 22, kemudian kita kurangi dengan yang pasangan 3 buah kan tadi. Oke, jadi 153 dikurangi 45 plus 45 plus 45 ditambah 1 plus 1 plus 1 minus 0. Kita dapatkan 153 dikurangi 135 ditambah 3 minus 0 sama dengan 21. Oke, seperti itu caranya. Jadi, yang perlu diingat lagi untuk mahasiswa, kalau memang kita sudah bisa memahami cara untuk mendapatkan ini, kombinasi ini tanpa pembuktian fungsi pembangkit, maka bisa langsung saja kita gunakan. Oke, itu saja untuk pembahasan tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Silakan dipelajari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.